Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Justru ya ini mempermalukan para termul-termul sendiri begitu kan ya. Ketika Pak JK sudah bereaksi keras dan melaporkan sendiri soal bagaimana yang berkembang dugaan dan tuduhan-tuduhan bohir di balik ijazah ini. Salah satu yang menjadi perbincangan topik hari ini adalah seperti para termul-termul begitu kan ya, yang sering mengkritik ya kepada Pak JK, tapi ketika Pak JK muncul justru mereka ketakutan. Ada apa begitu? Dan melempem tidak berkutik apa-apa begitu kan. Yang awalnya gerang begitu, yang awalnya kuar-kuar, ini melempem begitu. Sehingga apa yang terjadi begitu? Yang terjadi justru publik bertepuk tangan begitu. Kok mentalnya mental kerupuk seperti itu yang melempem melempem kalau kena air begitu. Coba kita dengarkan ya. Saya mendengar beberapa media bahwa ada Charlie Chaplin, ada beberapa tokoh. Nah, hari ini saya hanya ingin menyampaikan kepada saudara Rismond, jangan bermain-main dengan persoalan ini. Ungkap semuanya, usut segera, siapa yang mendanai, ini harus diproses. Kalau perlu diterapkan pasal TPPU, tidak pidana pencucian uang, karena ada dana yang saya mendengar, segelintir dan melihat di media sosial. Ini harus diusut tuntas nih. Chaplin ini siapapun, kami belum jelas. Nah, itu kan yang disebutkan begitu kan. Ya, Charlie Chaplin ini siapa? Kok bisa-bisanya sampai mengatakan Charlie Chaplin begitu kan? Ya, Charlie Chaplin itu siapa? Nah, orang kan menandakan secara kias begitu kan? Ya, Charlie Chaplin itu banyak yang kemudian mengarah kepada Pak JK begitu. Para termol-termol itu memberikan thumbnail dan foto-foto di konten-kontennya ya ada Pak JK begitu kan, walaupun tidak menyebutkan nama. Pada akhirnya ini akan menjadi spekulasi besar ya, wajar kalau Pak JK harga dirinya merasa diinjak-injak begitu kan, melaporkan itu begitu. Dan kita tahu sebelumnya sudah sering dikatakan bahwa di balik ini semuanya tidak ada bohirnya begitu kan. Tapi publik justru mempertanyakan itu begitu. Nah, salah satu Adi Dermawan ini awalnya kuar-kuar begitu, tapi ketika dilaporkan Rismond, dilaporkan para termol-termol itu justru sekarang tidak berkutik apa-apa begitu. Coba kita dengarkan seperti ini. Ketersinggungan dari Pak Yusuf Kalla ya. Saya tidak mau menginisialkan, itu yang pertama. Yang kedua, Pak Yusuf Kalla ini sebentar, tidak mau menginisialkan, tapi kemarin ya para termul, entah kalau ada drama, saya tidak ingat ada keluar kata-kata itu, mengeluarkan kata-kata Chaplin lah, apalah begitu ya. Sekarang takut ya. Kan harusnya akun. Karena sudah dibantah sama Rismond bahwa itu akun yang menyebutkan itu ternyata AI. Saya juga. Jadi itu pernyataan yang terakhir begitu kan. Ternyata itu adalah AI. Nah, kalau memang AI ya, Rismond sekarang sudah membantah begitu kan bahwa ini merupakan hasil AI ya, dan bahkan tidak bisa dipertanggungjawabkan begitu kan. Tapi kita lihat saja, kalau memang dari AI seharusnya Rismond meneliti itu begitu kan ya, karena itu sudah menjadi korban AI, maka harus dicari siapa di balik itu semua pembuat AI itu. Artinya pembuat merasa jadi korban dan sebagainya harus diteliti dong. Jangan-jangan nanti terafiliasi kepada geng Solo. Kok bisa, Bang? Ya tidak mungkin lah para pendukung-pendukung Roy Suryo CS dan sebagainya membuat ya berita-berita bohir bahwa di balik dalang itu adalah ya Pak JK begitu kan. Tidak mungkin menyebutkan itu. Tapi kan pasti ya lawan dari Roy Suryo CS begitu. Siapa lagi kalau tidak terafiliasi kepada termol? Misalnya begitu kan. Jadi Rismond ini serba kekhawatiran yang sangat luar biasa. Kalau dia ditelusuri, maka kemudian ya bisa saja melaporkan Rismond begitu kan ya. Tapi yang dilaporkan justru termul sendiri. Kan itu logikanya.
Maka Andi Aswan ini hati-hati betul begitu kan untuk mengungkapkan seperti ini. Ya, yang awalnya kuar-kuar sekali begitu dan sekarang itu agak melempem begitu kan. Wajar begitu kan. Ya, biasa begitu dalam hal-hal dunia politik seperti ini, tapi kan memalukan juga begitu kan. Ya, sudah kuar-kuar tapi ya seperti itu. Coba kita dengarkan. Ini siapa ini dibalik ini semua? Itu harus diusut tuntas. Ya, jangan sekali-kali membiarkan hal isu-isu ini digoreng terus, dibuat sesuatu sebagai hal yang biasa, lumrah, kalau yang sebenarnya adalah suatu tindak pidana. Nah, saya mengingatkan kepada Anda yang berada di belakang ini, kalau memang betul keterangan saudara Rismond, nol di TV. Seperti anggota dewan yang menyebut ada teman saya jasanya palsu. Nah, kalau ijazah palsu nggak boleh ditolerir, apalagi digunakan untuk menjabat sebagai kepala daerah, sebagai pemimpin bangsa, nggak boleh. Kalau itu benar-benar palsu. Dan ingat ya, saya ingatkan sekali lagi, ya Anda keluar dong, jangan cuma bisa mendanai, keluar, sampaikan kepada publik sesuatu yang salah. Jangan bersembunyi behind the screen. Kalau itu memang salah, ungkapkan dong, gentleman. Anda seorang laki-laki, kalau Anda laki-laki, kalau Anda seorang perempuan, Anda harus tegas. Gentleman, keluar dari persembunyian, jangan cuma mendanai. Keluar, sampaikan bahwa ijazahnya palsu. Kan? Itulah awalnya ya Andi Aswan itu memang mengkritik, keluar ayo, keluar. Charlie Chaplin keluar. Tapi sangat disayangkan begitu kan. Justru ketika ada laporan dari Pak JK, ya tidak bisa berkutik apa-apa, ya tidak membicarakan masalah, tidak sebegitu kuar-kuar lagi begitu kan ya. Dan pada akhirnya ya menjadi isu-isu bagi gerombolan mereka begitu. Jadi saya rasa bahwa soal dugaan ijazah ini sudah sering dikatakan oleh Roy Suryo, oleh timnya begitu kan, tidak ada pendanaan atau bohir di dalamnya. Semuanya adalah sukarela begitu kan. Ya, punya uang segini, ya ayo kita sama-sama. Itulah begitu kan hasil dari mereka, uang pribadi mereka. Saya kira uang pribadi mereka bukan bohir dong, begitu kan ya, untuk menyukseskan bagaimana menegakkan keadilan yang ada. Tapi kita saja begitu, lihat saja orang-orang yang dekat dengan Roy Suryo pasti dituduh begitu. Seperti Refli Harun soal isu-isu dibuat isu soal perselingkuhan. Seperti Pak JK karena mungkin dekat dengan oposisi dan sebagainya. Itu dikritik habis-habisan juga. Jadi siapa kalau ada orang yang dekat dengan Roy Suryo pasti dia dikritik begitu. Ini kan lucu mereka. Padahal ini kan penegakan keadilan begitu. Ya hanya termol-termol ya yang kemudian mengkritik itu begitu. Coba kita dengarkan ya. Juga melihat AI tersebut, kalau misalkan itu AI ya dari beberapa media sosial. Tapi ketika ini dilaporkan, apakah benar ini saudara Rismond yang berbicara seperti itu yang harus didalami. Akun ini harus diungkap, harus dikejar. Nanti ada yang mencoba bermain di air keruh, dikarenakan adanya restoratif justice Rismond Sianipar. Sehingga justru ini menyeret nama-nama besar di sini. Kalau saya ya iya. Nah, itu kan ya. Coba kita lihat begitu kan apa yang kemudian disampaikan. Justru dia ya setuju untuk mengungkapkan ya soal AI ini. Jadi kalau AI ini diungkapkan, pasti ya saya yakin ya itu adalah terafiliasi ya kepada para termol. Saya setuju. Justru ini kalau diungkit ya dari dari Rismond begitu kan ya, jangan-jangan ini terafiliasi kepada termol dong. Kok bisa Bang mengatakan seperti itu? Coba, tidak mungkin lah para pendukung-pendukung Roy Suryo membuat statement seperti itu, AI seperti itu. Ya pasti kan lawan-lawan dari mereka. Ya, walaupun ini saya pribadi menduga begitu kan ya. Jangan-jangan kalau ditelusuri ini pasti adalah orang-orang yang terafiliasi kepada termol. Ya, kita buktikan aja nanti begitu kan. Karena kita tahu bahwa di negara kita ini ya salah satunya hal-hal seperti ini harus diungkapkan kepada publik begitu, karena dia sudah membuat resah ya, menyebutkan Pak JK, menyebutkan Pak Tito, menyebutkan Luhut begitu kan ya, apalagi menyebutkan nama
tokoh-tokoh nasional begitu. Jadi kalau ini dibiarkan, ini akan menjadi bola liar begitu di masyarakat. Maka jalan satu-satunya Rismond sebagai korban, ya seharusnya ini melaporkan, telusuri ya dengan ahli forensiknya begitu kan. Ya siapa pembuat itu, maka kemudian itu harus ditangani betul. Sama dengan kasus-kasus Roy Suryo begitu dengan Memek Jokowi pada waktu itu. Ada orang yang membuat, lalu kemudian diposting ulang oleh Roy Suryo kalau nggak salah begitu. Nah, itu Roy Suryo masuk penjara pada waktu itu begitu. Ini mungkin akan ditelusuri kembali siapa mereka begitu kan ya. Yang jelas saya pribadi menganggap bahwa apa yang kemudian dipertontonkan hari ini merupakan sudah kemenangan bagi Roy Suryo begitu kan, kemenangan telak begitu. Karena termol-termol itu sekarang ini ya kita lihat saja sudah tidak berkutik apa-apa untuk bernarasi, nampaknya sudah kehilangan narasi-narasi yang kemudian menjadi spekulasi-spekulasi besar begitu kan. Tapi setiap hari Roy Suryo menunjukkan bukti-bukti yang ada begitu ya. Nanti mungkin di pengadilan perlawanan Roy Suryo dengan Rismond begitu ya, nggak tahu lagi kalau ada perlawanan itu, kecuali nanti begitu kan ya, Rismond sudah dilaporkan duluan ya soal bagaimana ijazah akademiknya ya, jangan-jangan siapa yang akan menjadi proses dan siapa yang akan menjadi saksi ya dalam persidangan di pengadilan itu nanti. Ini kan semakin seru, panjang nih, perjalanannya panjang begitu. Ini padahal ini sudah 1 tahun berbelit-belit sana sini begitu, tidak kunjung menemukan titik temu. Jokowi walaupun disuruh datang di pengadilan tidak pernah datang, tidak pernah menunjukkan ijazahnya di pengadilan, di publik. Ya gugatan gugatan citizenship suit di situ nggak pernah datang seorang Jokowi begitu. Makanya ini harus biar clear begitu kata Pak JK, tunjukkan, selesai sudah. Kalau saya pribadi ya setuju dengan apa yang kemudian disampaikan Pak JK itu begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.